Ucil Funky Remix. Assalamualaikum. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, langsung aja ya, sekarang kita masuk ke tutorialnya. Kalian buat proyek baru dan tambahkan satu video beat lagu. Nah, terus kalian klik videonya dan geserin menu yang paling bawah, terus klik ekstrak audio. Nah, kalau udah ke ekstrak, sekarang kalian klik lagunya dan kalian klik yang GBG potongan karena kalian mau nandain beatnya ya. Nah, kalian geserin aja videonya ini, pasin di titik kuning yang pertama. Kalau udah pas, kalian klik yang tambahkan irama. Nah, terus pindah ke titik kuning yang kedua, klik lagi tambahkan irama. Pindah lagi ke titik kuning yang ketiga, klik lagi tambahkan irama, dan seterusnya ya guys, sampai di titik kuning yang terakhir. Pokoknya kalian pasin aja dengan video yang di atasnya itu. Oke, kalau semuanya udah kalian tandain beat, sekarang kalian checklist dan kalian tambah foto dengan cara klik tanda tambah, terus masukin satu foto. Nah, untuk video beat lagu atau video yang ini kalian hapus aja. Setelah itu kalian kembaliin dulu, lalu klik menu format dan ubah menjadi 9:16. Terus sekarang kalian atur durasi fotonya, pasin di titik kuning yang pertama atau durasinya itu 3.8s. Nah, kalau udah, sekarang kalian zoom fotonya sedikit aja. Terus kalian tandain keyframe di awal foto. Pindah ke detik 2 atau kalian perhatiin dulu, kalian cubit layarnya memanjang pakai 2 jari. Terus pasin garis putihnya di tengah-tengah yang lagunya itu kan naik turun gitu ya. Nah, pas di bagian turun ini kalian tandain keyframe. Terus pindah ke detik 1 atau 00.01, kalian tandain keyframe. Dan di akhir foto kalian juga tandain keyframe. Kalau udah, masuk lagi di awal foto, terus turunin fotonya sedikit ke bawah. Pindah ke keyframe yang kedua, tarik fotonya ke atas. Terus pindah ke keyframe yang ketiga, kalian turunin fotonya ke bawah. Dan untuk yang di akhir foto, kalian tarik fotonya ke atas. Terus kalau udah, pasin garis putihnya di tengah-tengah foto terakhir. Lalu kalian klik menu grafik dan terapkan yang memantul 4. Oke, kalau udah, sekarang kita mau tambahin animasi di fotonya. Kalian klik menu animasi, keluar dan terapkan yang pudar keluar. Untuk durasinya kalian ubah menjadi 1,2s. Oke, kalau udah, kita lanjut. Kalian klik tanda tambah, terus masukin satu foto. Nah, terus kalian atur durasi fotonya, pasin di titik kuning yang ke-6 atau durasinya itu 1.8s. Nah, kalau udah pas, sekarang kalian perhatiin, kalian zoom sedikit fotonya, terus kalian tandain keyframe di awal foto. Di titik kuning yang kedua, kalian tandain keyframe. Di titik kuning yang ketiga, kalian tandain keyframe. Dan ke semuanya sampai di foto yang terakhir kalian tandain keyframe. Terus kalau udah, sekarang pindah ke awal foto. Nah, di antara keyframe 1 dan keyframe 2, kalian pasin garis putihnya di tengah-tengah. Terus kalian tandain keyframe. Kalau udah, kalian miringin fotonya ke sebelah kiri menjadi minus 4 derajat. Setelah itu kalian tambah 2 keyframe ya, di depan dan di belakang. 1, 2. Nah, kalau udah kalian tambah 2 keyframe, untuk keyframe yang pertama ini kalian turunin sedikit fotonya ke bawah.
Untuk keyframe yang kedua, turunin fotonya ke bawah dan geser ke sebelah kanan. Untuk keyframe yang ketiga, kalian cukup geserin fotonya ke sebelah kanan. Oke, kalau udah, sekarang kalian perhatiin lagi. Untuk keyframe yang pertama, yang ini, kalian tambah 2 keyframe lagi di depannya dan di belakangnya. Terus untuk keyframe yang tengah, kalian hapus. Lewatin 1 keyframe, masuk keyframe berikutnya, tambah 2 keyframe depan dan di belakang. Terus untuk keyframe yang tengah dihapus. Lewatin lagi 1 keyframe, masuk keyframe berikutnya, tambah 2 keyframe depan dan di belakang. Terus untuk keyframe yang tengah dihapus. Oke, paham ya guys? Aku contohin sekali lagi. Di antara titik kuning 2 dan titik kuning 3, tambah 1 keyframe di tengah-tengahnya. Terus kalian miringin fotonya ke sebelah kiri menjadi minus 4 derajat. Kalau udah, tambah 2 keyframe di depan dan di belakang. Terus untuk keyframe yang pertama atau yang depan tadi, kalian turunin fotonya ke bawah. Pindah ke keyframe yang ketiga, turunin fotonya ke bawah dan geser ke sebelah kanan. Terus pindah lagi ke keyframe yang ketiga, kalian cukup geserin fotonya ke sebelah kanan. Oke, kalau udah, kalian tambah 2 keyframe di depan dan di belakang. Di keyframe yang pertama dulu ya. Nah, terus untuk keyframe yang tengah dihapus. Nah, kalau misalnya di sebelahnya ini nggak bisa kalian tambah keyframe, kalian langsung lompatin aja ke keyframe berikutnya. Jadi langsung tambah 2 keyframe depan dan di belakang. Untuk keyframe yang tengah dihapus. Oke, aku contohin sekali lagi. Di antara titik kuning 3 dan 4, kalian tambah 1 keyframe, lalu miringin fotonya ke sebelah kiri menjadi minus 4 derajat. Kalau udah, kalian tambah 2 keyframe di depan dan di belakang. Terus untuk keyframe yang di depan atau yang pertama, kalian turunin fotonya ke bawah. Keyframe yang kedua, turunin fotonya ke bawah dan geser ke sebelah kanan. Untuk keyframe yang ketiga, kalian cukup geserin ke sebelah kanan. Nah, kalau udah, pindah ke keyframe yang pertama, kalian tambah 2 keyframe di depan dan di belakangnya. Terus untuk keyframe yang tengah dihapus. Pindah lagi ke keyframe berikutnya, tambah 2 keyframe depan dan di belakang. Terus untuk keyframe yang tengah dihapus. Lewatin 1 keyframe, pindah keyframe berikutnya, tambah 2 keyframe. Untuk keyframe yang tengah dihapus. Oke, lakuin hal yang sama sampai di foto yang terakhir ya guys. Oke, lanjut. Sekarang kalian klik tanda tambah. Terus tambahkan 1 foto lagi. Setelah itu kalian atur durasi fotonya, pasin di titik kuning yang ke-6 atau durasinya itu 1.8s. Setelah itu kalian zoom sedikit fotonya. Terus miringin ke sebelah kanan menjadi 6 derajat. Terus di zoom sedikit lagi. Kalau udah, kalian tandain keyframe di awal foto dan di titik kuning yang terakhir atau di akhir foto ya. Lalu di tengah-tengahnya kalian pasin, pokoknya di tengah-tengah kalian tandain keyframe. Terus miringin fotonya ke kiri, berarti berlawanan arah ya dengan yang tadi, menjadi minus 6 derajat. Usahain kalian miringinnya tuh jangan ngecil ataupun jangan ngezoom, jadi harus sejajar gitu ya guys. Oke, sekarang kalian pindahin garis putihnya ke titik kuning kedua dari depan. Terus kalian tandain keyframe di fotonya. Pindah ke titik kuning kedua dari belakang, juga kalian tandain keyframe. Nah, kalau udah, sekarang kalian pindah lagi ke titik kuning kedua atau keyframe kedua. Kalian geserin fotonya ke samping kanan dan turunin sedikit fotonya ke bawah. Lanjut, pindah ke titik kuning kedua dari belakang, geserin fotonya ke samping kiri, tapi jangan sampai mentok, terus turunin sedikit ke bawah fotonya. Oke, sekarang kalian pindahin lagi garis putihnya di tengah-tengah antara titik kuning 1 dan titik kuning 2. Pokoknya pasin di tengah-tengahnya, terus kalian tambah 1 keyframe. Lalu pindah lagi ke titik kuning ketiga yang belum ada keyframe-nya, kalian bisa tambah keyframe.
Di titik kuning keempat juga kalian tambah keyframe. Terus di tengah-tengah antara titik kuning 5 dan 6 kalian tambah satu keyframe lagi. Oke, kalau udah sekarang kalian pindahin lagi garis putihnya di keyframe yang kedua. Di sebelah kanan keyframe kalian tambah satu keyframe lagi. Terus lewatin satu keyframe, masuk ke keyframe berikutnya. Kalian tambah satu keyframe dari sebelah kiri. Terus untuk yang keyframe tengah ini kalian hapus dengan cara klik ulang tanda keyframe-nya. Dari negatif kalian klik jadi positif. Setelah positif kalian klik lagi jadi negatif. Nah, kalau udah untuk dua keyframe yang barusan kita tambahkan tadi kalian hapus aja. Oke, aku contohin sekali lagi. Kalian tambah satu keyframe dari sebelah kanan. Terus lewatin satu keyframe, masuk ke keyframe berikutnya, tambah satu keyframe dari sebelah kiri. Terus untuk keyframe yang tengah kalian hapus dengan cara klik ulang tanda keyframe-nya. Dari negatif kalian klik jadi positif, terus diklik lagi jadi negatif. Terus untuk dua keyframe yang barusan kita tambahkan tadi kalian hapus. Nah, kalau udah kalian lakuin lagi hal yang sama sampai di foto yang terakhir ya guys. Oke, kalau udah sekarang kalian pindah lagi garis putihnya di awal foto. Kalian perhatiin ya guys, ini kan di titik kuning 1 dan titik kuning 2 udah ada 3 keyframe ya. Jadi kalian bisa tambah 2 keyframe lagi di depan dan di belakang. Pokoknya total setiap satu titik kuning itu, satu titik pitnya itu ada 5 keyframe. Nah, dari titik kuning 2 dan 3 ini masih ada 2 keyframe, berarti kita tambah 3 keyframe lagi. 1, 2, 3. Nah, ini udah ada 5 keyframe ya totalnya. Oke, lanjut pindahin lagi ke titik kuning 3 dan 4. Ini udah ada 3 keyframe ya guys. Berarti tinggal tambah 2 keyframe lagi di depan dan di belakang. Nah, lakuin hal yang sama sampai di foto yang terakhir ya guys. Pokoknya totalnya itu di setiap titik kuning bitnya itu harus ada 5 keyframe. Oke, kalau udah sekarang kalian pindah ke titik kuning yang pertama atau di awal foto. Terus kalian zoom fotonya sedikit aja. Pindah ke titik kuning yang kedua, kalian zoom lagi fotonya sedikit aja. Pindah ke titik kuning yang ketiga, kalian zoom lagi fotonya. Dan seterusnya ya guys sampai di foto yang terakhir. Oke, kalau udah sekarang lanjut kalian klik tanda tambah. Terus tambahkan lagi satu foto. Lalu kalian atur durasi fotonya, pasin di lagu yang terakhir. Nah, kalau udah kalian zoom fotonya sedikit dan miringin ke sebelah kanan menjadi 6 derajat. Terus kalau udah kalian tandain keyframe di awal foto. Dan sebelum titik kuning kedua, kira-kira di 20 F kalian tandain keyframe lagi. Terus kalian zoom fotonya. Nah, kalau udah di titik kuning 2 lewatin, masuk ke titik kuning 3 kalian tandain keyframe. Titik kuning 4 lewatin, titik kuning 5 tandain keyframe. Titik kuning 6 Titik kuning 6 kalian lewatin dan masuk di akhir foto. Terus kalian tandain keyframe. Oke, kalau udah sekarang pindah lagi ke titik kuning 2 yang belum ada keyframe-nya. Kalian tandain keyframe. Terus kalian miringin fotonya menjadi minus 6 derajat, berarti miring ke kiri. Nanti hasilnya tuh kayak gini ya, hasil sementaranya. Nah, kalau udah di titik kuning keempat, kalian tandain keyframe dan miringin juga fotonya menjadi minus 6 derajat, berarti miring ke kiri. Terus di titik kuning 6 juga sama, miringin fotonya ke sebelah kiri menjadi minus 6 derajat. Terus untuk yang di akhir foto, kalian kecilin ukuran fotonya. Nah, kalau udah sekarang kalian pindah lagi. Nah, kalian perhatiin di titik 1 dan titik 2 kuning itu kan di tengah-tengahnya udah ada satu keyframe ya. Terus di titik 2 dan 3 di tengah-tengahnya kan belum ada, jadi kalian tambah satu keyframe. Di titik 3 dan titik 4 di tengah-tengahnya tambah satu keyframe, dan seterusnya kalian cukup tambah satu keyframe di tengah-tengahnya.
Oke, kalau udah sekarang kalian pindahin lagi garis putihnya di tengah-tengah keyframe, terus geserin fotonya ke samping kiri, lewatin satu keyframe, masuk keyframe yang tengah, geserin fotonya ke samping kanan, lewatin satu keyframe, masuk keyframe berikutnya, geserin fotonya ke samping kiri, dan seterusnya ya guys. Oke, kalau udah sekarang pindahin lagi garis putihnya di tengah-tengah antara keyframe 1 dan keyframe 2. Geserin menu yang paling bawah dan klik menu grafik, terus terapkan yang keluar 1. Nah, kalau udah sekarang kalian kepencet juga. Kalian lewatin 2 keyframe, masuk di pertengahan sini, terus klik grafik dan terapkan yang keluar 1. Lewatin 2 keyframe, masuk keyframe berikutnya, terus terapin lagi yang keluar 1, dan seterusnya ya guys. Nah, kalau udah sekarang kalian pindahin lagi garis putihnya di foto yang kedua, terus kalian pasin di titik kuning yang ketiga. Di titik kuning ketiga, terus kalian kembaliin dulu, lalu klik menu efek dan klik efek video, terus terapkan efek dasar dan pilih yang cermin. Mana cermin? Nah, ini. Terus kalau udah kalian atur durasi efeknya, pasin di titik kuning yang keempat. Oke, kalau udah pas, sekarang kalian salin efek cerminnya ini. Ya Allah, susah banget lepasinnya. Bentar ya guys, ini tuh harus pasin di titik kuningnya itu. Nah oke, kalau udah pas disalin efek cerminnya, terus letakkan di foto ketiga di titik kuning kedua dan ketiga, dipasin lagi. Kalau udah pas, kalian salin lagi dan letakkan di titik kuning keempat dan kelima. Nah, terus kalian salin lagi efek cerminnya ini dan letakkan di foto terakhir titik kuning 2 dan 3, terus letakkan lagi di titik kuning 4 dan 5 sama di titik kuning yang terakhir. Nah, kalau udah semuanya, sekarang pindah lagi di foto ketiga, terus klik efek video, klik dasar, lalu terapkan efek yang kabur miring. Nah, kalau udah kecilin efeknya ini sekecil-kecilnya sampai nggak bisa dikecilin. Terus klik sesuaikan dan kaburnya kita kurangi menjadi 40. Oke, kalau udah sekarang kalian salin efek kabur miringnya ini dan letakkan di setiap titik kuning yang awal. Jadi cukup di awalannya aja ya kalian letakkan si efek kabur miringnya ini, khusus untuk foto yang ketiga aja. Jadi foto yang terakhir nggak perlu kalian kasih efek kabur miring. Oke, kalau udah semuanya, kita lanjut lagi karena aku tadi lupa ngasih animasi. Jadi untuk foto yang terakhir ini kalian klik animasi, keluar dan terapkan yang pudar keluar. Untuk durasinya dikurangi menjadi 0,4s. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang terakhir, pasin di titik kuning yang pertama, lalu klik menu overlay, tambahkan overlay, masuk di stok video, terus pilih yang warna putih, tambah. Setelah itu kalian zoom, lalu dibagi efek animasi overlay putihnya. Setelah itu klik gabungkan dan klik menu overlay. Terus kalau udah, sekarang kalian klik animasi keluar dan terapkan yang pudar keluar. Setelah itu kalian salin aja dan letakkan sampai di foto yang terakhir. Nah, kalau udah semuanya, kita langsung ekspor aja ke galeri.